Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga masih sehat semua. Bisa mengikuti tutorial hari ini. Webinar menggunakan Microsoft Teams. Nggak kerasa udah pertemuan ke-7. Oh, kerasa atau Pak? Kerasa atau? Aduh, apa ini? Istilah aja dari itu. Ini agak rame ya, ngungsi di sekolahan. Kalau di rumah dia ributin anak. Ternyata di sini ada pada mau ngecor lapangan. Jadi rame juga ini di sekolahan. Mau buat voli, lapangan voli di lantai maksudnya. Oh, jelas no. Nah, kita mulai ya. Kita bahas modul 8 yang memuat 3 kegiatan belajar. Modul 8 ini yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional serta mengajarkannya, ya, cara mengajarkannya ke anak SD. Ya, tujuan dari mempelajari modul ini ya, minimal kalian nanti dapat menjelaskan pengertian bilangan rasional dan irasional. Jadi itu nanti rasional itu apa dan irasional itu apa. Ya. Kemudian dapat menerapkan aneka cara mengajarkan bilangan rasional dan irasional dengan bahan manipulatif. Jadi bahan-bahan semi konkret sebenarnya manipulatif. Ada 3 KB. Yang pertama bilangan rasional dan sifatnya, yang kedua bilangan rasional dan irasional dan sifatnya yang kedua nanti. Kemudian cara membelajarkan bilangan rasional dan irasional di SD. Awali dengan bilangan rasional. Sebenarnya bilangan rasional ini sudah kita pelajari ya, karena bilangan rasional itu terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan rasional itu bentuknya dia adalah pecahan ya, bentuk umumnya. Namun bisa menghasilkan bilangan pecahan jika bilangan tersebut tidak dapat diubah ke bilangan bulat ya. Tentunya bisa berupa juga bilangan bulat. Nanti ada yang namanya bilangan irasional. Nah, apa itu bilangan rasional? Nah, bilangan rasional itu bilangan yang rasio ya. Rasio itu pembagian ya, dalam bentuk pembagian. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan perbandingan rasio A per B, yang mana A bilangan bulat, B bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Di perbandingan A dan B ini
dapat berupa pecahan A per B. Ya, hanya itu pembilang, kemudian yang B-nya penyebut. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa, ya, A per B, ataupun pecahan campuran nantinya, ya. Dan apabila bilangan ini dapat diubah ke pecahan desimal, maka angkanya dapat berhenti di suatu bilangan tertentu. Jadi bisa dia terbatas, ya. Dan apabila tidak berhenti, maka dia membentuk pola pengulangan. Nah, misal kita punya 1/3. Ini kan dia hasilnya kalau kita hitung, kita ubah menjadi desimal, dia menjadi 0,3333 dan seterusnya. Nah, ini adalah pola pengulangan, untuk pengulangan angka 3 sebenarnya tidak terbatas, ya, tidak terhenti. Nah, ini rasional, ya. Kalau irasional dia tidak memiliki pola tertentu, nanti kita bahas. Kalau dia berhenti di suatu bilangan tertentu, nah dia rasional. Dia rasional, misal 2/5. Nah, di sini kan yaitu 0,4, ya. Nah, dia berhenti. Atau angka yang lain, ya, kayak 1/8. Ini dia terbatas. Nah, kemudian selanjutnya bilangan rasional tadi. Nah, jika bilangan rasional itu dia menghasilkan bilangan bulat, ya, karena ada pecahan, ya. Bentuk umumnya kan pecahan A per B. Dia bisa menjadi pecahan biasa atau pecahan murni, ya, contohnya 1/2, 3/4, ataupun pecahan campuran nanti, ya. Kemudian dia menjadi bilangan bulat, ya. Tadi kan bilangan rasional terbagi menjadi pecahan dan bilangan bulat. Nah, kapan terjadinya jadi bilangan bulat? Yaitu ketika dia rasio atau rasionalnya dari perbandingan 12/4. Nah, 12/4 itu kan sama 11 dalam pecahan 12/4, ya. Nah, bisa menjadi 3. Nah, ini. Jadi bilangan rasional ini dia menghasilkan bilangan bulat. Nah, kalau bilangan rasional ini dia menghasilkan pecahan. Kapan terjadinya bilangan rasional itu menjadi pecahan campuran? Itu ketika bilangan bagian pembilangnya, ya, pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut dan dia tidak habis dibagi. Kalau bilang bulat ini kan habis dibagi nih, 12 dibagi 4 itu habis, ya, menghasilkan 3. Tapi kalau dia 15 dibagi 4 misal, ya, ini kan 15 dibagi 4. Nah, ini dia tidak habis dibagi, ya. 15 dibagi 4 yaitu 3. Kemudian ini 3/4. 3 kali 4 12, ini 15, ya. Ini campuran. Jadi rasional bisa menjadi pecahan biasa yang menjadi pecahan murni, ya. Kemudian pecahan campuran dan juga bilangan bulat. Cara ngeceknya dia tahu rasional atau enggak, ya kita tentukan desimalnya, baru akan ketahuan dia rasional atau tidak. Nah, kemudian ada kesamaan bilangan rasional. Nah, kesamaan bilangan rasional itu sama halnya dengan pecahan senilai sebenarnya. Kesamaan pecahan. Kalau dia pecahan senilai kan dia memiliki nilai yang sama. Nah, begitupun ini. Kesamaan bilangan rasional didefinisikan sebagai bilangan-bilangan rasional A per B dan C per D adalah sama. Ditulis A per B, ya, sama dengan C per D.
jika dan hanya jika A kali D sama dengan B kali D, B kali C. Nah, untuk pembuktian dari definisi itu menggunakan angka, tapi kalau nanti ada dalil teorema itu dia menggunakan huruf, ya. Tidak langsung menggunakan angka. Itu eloknya dalam matematika. Nah, contoh ya, 2/6 dan 1/3. Nah, ini kesamaan ya. Kalau dalam pecahan ini menyederhanakan ya, sama-sama dibagi 2. Namun ini untuk dinyatakan kesamaan bilang rasional jika dan hanya jika A kali D itu sama dengan B kali C, yaitu 2 kali 3 sama dengan 1 kali 6 atau 6 kali 1 ya. Itu 6 sama dengan 6. Nah, ini disebut kesamaan bilang rasional. Jadi disebut sama ya. Ada kesamaan, itu nilainya sama. Kan beda jika 2/3 itu tidak sama dengan 5/6. Nah, walaupun selisihnya 1, tapi ini tidak sama ya, tidak senilai. 2 kali 6 tidak sama dengan 3 kali 5 ya. 12 tidak sama dengan 15. Oke. Nah, jadi ingat ya, ini dari definisi 8.2 ini, dua buah bilangan rasional akan disebut sama jika ya, perkalian silangnya sama ya. A kali D sama dengan B kali C. Nah, kemudian untuk kesamaan bilangan rasional ya, kesamaan dua buah bilangan rasional ya, hubungannya itu ada namanya dalil relasi sama dengan pada himpunan bilangan rasional. Berarti dia hubungan relasi itu lebih dari satu ya. Pada himpunan bilangan rasional itu bersifat reflektif, simetris, dan bersifat transitif. Apa itu reflektif, apa itu simetris, dan apa itu transitif, kita coba buktikan ya. Yang pertama, sebenarnya agak ada gangguan jaringan. Kita akan membuktikan kalau bilang rasional, hubungan bilang rasional itu bersifat reflektif. Kita harus membuktikan bahwa A per B itu akan sama dengan A per B. Nah, kita tahu bahwa pada definisi yang tadi ya, syarat kesamaan bilangan rasional yaitu A kali B. Berarti ini ya, A kali B sama dengan B kali A. Nah, karena A dan B ini adalah bilangan bulat, maka bisa berlaku sifat komutatif pada perkalian ya. Jadi A B sama dengan BA ini ya asalnya tadi, maka AB sama dengan AB ya. Ini komutatif pada perkalian, yaitu pertukaran posisi.
Nah, kemudian uh, akan kita buktikan bahwa relasi bilangan rasional itu bersifat simetris. Berarti kita akan membuktikan bahwa A per B itu akan sama dengan C per D. Ya. Maka C per D itu sama dengan A per B. Nah, simetris ya. Kita akan membuktikannya. A per B sama dengan C per D, ini kan ya. Ini kan diketahui ini. Kemudian ini bisa kita rubah menjadi A kali D sama dengan B kali C. Nah, ini kan berdasarkan definisi ya. Nah, kemudian kita bisa tukar ya. BC sama dengan AD. Nah, ini sifat simetris ya pada bilangan bulat ya. Bulat. Oke. Nah, ini sifat simetris pada bilangan bulat. Nah, kemudian ini kan bisa menjadi CB kali BA. Ini dia ya. Ini DA. Oke. Nah, ini sifat komutatif. Komutatif pada apa? Pada perkalian bilangan bulat. Ya kan? Perkalian bilangan bulat. Nah, maka dengan berdasarkan definisi tadi ya, berarti C per D sama dengan A per B. Nah, ini berdasarkan definisi. Jadi terbukti bahwa relasi pada bilang rasional itu adalah simetris sifatnya ya. Simetris. Oke, jadi terbukti sifat simetrisnya. Yang selanjutnya yaitu sifat transitif. Kita harus membuktikan bahwa jika ada A per B sama dengan C per D dan C per D sama dengan E per F, itu akan sama dengan ya A per B sama dengan E per F. Nah, kita akan membuktikan ya, jika ada ini maka ini. Jadi ya A per B sama dengan C per D ini kan bisa kita ubah ke berdasarkan definisi ya, yaitu AD sama dengan BC. Kemudian CF CD C per D ya, dulu E per F. Nah, maka CF sama dengan DE. Ingat ya, AD sama dengan BC atau berarti BC sama dengan AD. Kemudian CF sama dengan DE atau DE sama dengan CF ya. Ini sifat tadi ya, komutatif penjumlahan ya, sifat simetris penjumlah perbilangan ya. Kemudian ini AD dan BC ini bisa kita kalikan dengan F ya. AD kita kalikan dengan F, berarti BC kita kalikan dengan F juga. Kemudian ini kan sifat substitutif ya, mensubstitusikan nilai F ya, kita memasukkan nilai F. Kemudian kita rubah menjadi sifat komutatif
AF kali D, ya, ini menjadi B dalam kurung CF. Nah, ini komutatif ya. Ini komutatif. Jadi pengelompokan ya. Asosiatif pengelompokan ya. Ini asosiatif. Asosiatif. Nah, jadi A yang awalnya AD kali F menjadi AF kali D. Nah, jadi kelompokan dulu. Kemudian dari anggap ini persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Kita punya AD ini ya, AD ini kan bisa menjadi AF kali D ya, AF kali D sama dengan BC kali F ya, BC kali F. Nah, BC ini kan nih, lihat nih, BC itu kan sama dengan AD ya kan ya, berarti AF D sama dengan AD F. Nah, ini kita asosiatifkan ya, kita kelompokkan AF D sama dengan D AF ya kan. Nah, ini AF-nya kita kelompokkan ya. Kemudian dalam operasi perkalian ya, ini AF D per D sama dengan AF ya. Nih, ini sampai sini kita berarti dulu. Kemudian kita ke yang ini. Ini tadi ke sini ya. Kemudian ini kita rubah juga. Nah, AFD sama dengan BCF. Nah, kita lihat CF. CF itu kan sama dengan DE ya. Berarti AF kali D sama dengan BDE ya. Kemudian kita asosiatifkan lagi, berarti AF kali D per kali D kali BE. Nah, D-nya bisa kita pindah ruas ya, menjadi pembagian AF D per D ya. Jadi ini BE. Nah, ya kan? Nah, kita lihat nih. Ini AF D per D, ini juga AF D per D. Nah, tapi yang ini adalah AF dan di sini adalah BE, ya kan? Kita lihat. Berarti AF, berarti dari ini AF itu sama dengan BE, ya kan? Nah, dengan definisi yang sebelumnya ya, yang 8.2, berarti ini AB sama dengan E per F. Nah, jadi terbukti ya. Jadi terbukti bahwa relasi sama dengan pada bilangan rasional itu bersifat transitif ya. AB sama dengan EF. Nah, ini untuk pembuktian dalam matematika ya. Nah, sedikit berbeda dari yang di buku. Karena kalau yang di buku bingung saya memahaminya juga. Tapi kurang lebih sama sih sebenarnya. BC itu sama dengan AD, ya kan? EF itu BEF. Berarti BC untuk penjelasan yang dari buku bisa menggunakan ini aja lah. Itu yang setelah substitusi.
Jadi dalil ini ya, dalil 81 ini kan memuat kesamaan relasi pada bilangan rasional itu ada transitif, ya, simetris, kemudian reflektif. Nah, karena memuat ketiganya, maka himpunan bilangan rasional itu merupakan ekuivalen, ya. Maka dapat ditentukan bahwa relasi yang sama dengan ini bersifat ekuivalen, ya. Bilangan-bilangan rasional yang sama dapat dikelompokkan dalam himpunan atau kelas ekuivalen. Unsur-unsur dalam kelas ekuivalen adalah bilangan-bilangan rasional yang mempunyai nilai sama tetapi lambangnya berbeda, disebut dengan nama-nama lain satu bilangan rasional yang merupakan unsur dari kelas ekuivalennya. Kalau dalam pecahan atau yang sering disebut dengan pecahan senilai, ya. Nah, jadi jika memuat ketiga sifat itu, maka dia disebut ekuivalen. Itu pecahan senilai. Bisa dilihat di contoh 83 halaman 89, ya. Himpunan atau kelas ekuivalen dari setengah, ya. Itu ada beberapa macam, ya. Dimulai dari negatif 4 per negatif 8, kemudian negatif 3 per negatif 6, dan seterusnya, ya. Dari bentuk negatif sampai ke bentuk positifnya. Iso ya ning kene, mau dijalurne koyo kuwi. Karek jimuk kono ae. Dipusate nang kene, kok karek kono jimuk kok kene koyo iki wae. Yo ngomong, aku cek enak kuliah iki. Takon iki wae karo wong. Mas. Enak pusatnya aku dari kene, di kono enak dia kok yang kemudian sifat-sifat pada bilangan rasional, ya. Dalil untuk sifat bilangan rasional yang pertama, ya, jika A, B, C anggota I, ya, B-nya tidak sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0, maka A per B sama dengan AC per BC. Nah, ini karena dalil kita akan membuktikan bahwa A per B sama dengan AC per BC, ya. A per B sama dengan AC per BC. Nah, di sini kita menggunakan definisi yang sebelumnya, ya. Berarti A kali BC sama dengan B kali AC. Nah, kita akan membuktikan bahwa ini akan sama dengan ini, ya. A kali BC sama dengan B kali AC. Caranya, ya, kita menggunakan sifat-sifat dari perkalian, yaitu ada perkalian bilangan bulat, itu ada komutatif, asosiatif, distributif, ya. A, B, C, ya. Ini B kali A, nah, kali C. Nah, ini sifat asosiatif, ya, atau pengelompokan. Nah, kemudian A kali BC, kemudian AB kali C. Nah, ini
komutatif. Ada komutatifnya yaitu AB. Dari BA menjadi AB. Ya. Pertukaran posisi. Kemudian A kali BC sama dengan A kali B kali C. Nah, ini asosiatif lagi. Jadi pengelompokan ini. Gimana? 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 Enggak. Bisa dibuktikan dengan angka? Bisa. Nah, gini, kalau misalkan dengan angka ya, misal terdapat misalkan ada terdapat bilangan bulat, sebuah pecahan misal 2 per 7 nih, dan sebuah bilangan bulat yaitu 5 misalkan. Nah, itu berlaku, ini kan A, B, dan ini C ya. A-nya 2, B-nya 7, C-nya 5. Jadi 2 per 7 itu akan sama dengan 2 dikali 5 per 7 kali 5. Nah, ini sama dengan ya 2 per 7 dengan ini berapa ini? 10 per 7 kali 5, 35. Nah, jika ini kita buktikan dengan kembalikan ke definisi kesamaan bilangan rasional, berarti 2 dikali 35 ya kan? Sama dengan 7 kali 10. Nah, ini berarti 70 kan? Ini 70. Nah, itu. Untuk pembuktian menggunakan angka itu kan bisa langsung seperti ini, tapi kalau misalkan ya pembuktian menggunakan huruf ya, itu menggunakan semua sifat-sifat yang ada, Bu. Tidak harus semua ya, tapi beberapa sifat yang ada bisa digunakan. Karena ini A, B, C ya, di sini adalah ketika dioperasikan ke sini, diubah ke definisi, itu kan menjadi bilangan bulat ABC-nya ya. Maka asosiatif komutatif ini pada perkalian bilangan bulat. Nah, jadi kita menggunakan sifat-sifat itu. Namun jika menggunakan angka ya dapat langsung seperti ini, menentukan nilai langsungnya. Nah, kemudian ada sifat lainnya dengan definisi yaitu jika A dan B mempunyai faktor persekutuan terbesar 1, maka bilangan rasional A per B disebut sederhana. Nah, ini kan kalau ini namanya kelipatan ya. Ini 2 per 7 sama dengan 2 kali 5 per 7 kali 5. Nah, ini 5 ini bisa disebut kelipatan untuk ini ya. 2 per 7. Nah, jadi dikalikan. Nah, jika ada A per B ya, dia memiliki faktor persekutuan 1 ya. Contohnya 2 dan 7 ya. 2 dan 7 ini kan faktor persekutuannya cuma 1 ya. Karena dia prima. Maka faktor persekutuannya 1. Nah, jadi dia sederhana. Pecahan sederhana. Ya, kalau kita sebutnya. Nah, di sini karena dia berbicara rasional dan rasional adalah pecahan, maka dia ini disebut bilangan rasional sederhana. Karena tidak bisa dibagi lagi. Ya. Kalau ini kan 10 per 35 nih. Nah, ini faktor persekutuannya itu kan ada banyak ya. Selain 1 ada 2. Yaitu ada 2 ya, 5. Ya. 1 dan 5. 10 kita faktorkan. Ya. Ini faktor persekutuannya 10, 1 ya. Kemudian bagi 2 ini 5 ya.
Kemudian kalau 35, 1 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 5 ini 7 ya. Nah, jadi dia punya faktor persekutuan yaitu 1 dan 5, ya kan? Nah, tapi kalau dia 2 dan 2 dan 7, nah ini faktornya yaitu nih, cuman 1. Nah, jadi faktornya cuma 1. Nah, ini disebut rasional sederhana. Bilangan rasional sederhana. Kita lanjut ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi pada bilangan rasional yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena bilangan rasional itu bentuknya rasio, perbandingan, atau pecahan, maka operasi penjumlahan dan pengurangan ini bisa dioperasikan seperti pecahan ya. P per 1 tambah R per 1 sama dengan P plus R per 1. Nah, jadi ini kan pecah nih, bagi 1 ya. Bagi 1 kan harusnya memang P ya, bulat ya. Ini adalah operasi bulat. Kemudian P per Q tambah R per Q. Nah, ini dengan pecahan yang penyebutnya sama, yaitu Q. Maka pembilangnya tinggal dijumlahkan. Ketika penyebutnya beda, ya, seperti yang C, P per Q tambah R per S, maka ini Q dan S-nya bisa dikalikan. Nah, ini mirip dengan cara kupu-kupu kemarin itu. Ya. PS ya dikalikan tambah QR, nah, kemudian QS dikalikan. Ini jika QS-nya tidak penyebutnya tidak sama. Bisa dikalikan. Selain dikalikan, ini bisa menentukannya dengan KPK-nya atau kelipatan terkecilnya. Contoh 1/3 ditambah 2/5. Nah, kalau ini bisa dengan dikalikan langsung ya. 3 kali 5 ini 15. 5 kali 1 5 ditambah 3 kali 2 6. 11/12. Nah, tapi jika dia memiliki kelipatan persekutuan, biasanya dia lebih dari faktor prima ya. Ini kan bilangan prima nih, 35. 1 per misal 4 per berapa ya? 9. 8 aja lah. Ditambah 5/6. Nah, 8 dan 6 ini kan dia memiliki kelipatan persekutuan tersendiri ya. Tidak harus dikalikan 8 kali 6. 8 ini 6, kelipatannya kita cari nih. 8 16 tambah 8 lagi 24 tambah 8 32 ini 40 ya. Sampai sini dulu. 6 ini 6 12 ini 18 tambah 6 lagi 24 tambah 6 lagi 30. Nah, di sini. Dan kelipatan terkecilnya ini. Ya. Persekutuan. Nah, jadi bisa kita menggunakan kelipatannya ya. Kalau
penyebutnya nggak sama. 24, nah 24 bagi 3, 24 bagi 8, 3 kali 4, 12, tambah ini 4 kali 5, 20, 32 per 24. Nah, berarti ini 1, 8 per 24. Nah, ini pecahan campurannya. Ini contohnya tadi udah ya. Kemudian untuk pengurangan ya, sama, tinggal operasinya diganti menjadi pengurangan. Nah, ini kalau misalkan Q-nya penyebutnya sama, maka pembilang tinggal dikurangkan. Kalau penyebutnya beda, maka bisa dikalikan atau dicari KPK-nya. Lagi harus dipasang nih sekalian apa? Di setting sesuk. Nama sekolahan, alamat, kecamatan, pokok jalannya, masang iki kok ben kowe enak nek kudu nama sekolahane sapa. Ini jus kon. Nek ono, Bro. Nek ono. Oh. Kowe jemper iso. Iya. Sok pasang mikrotik kowe. Sok ben pasang mikrotik kowe. Ya, ujiane kapan arepe? Hah? AKM. AKM esuk Selasa. Selasa esuk? Iya. Selasa esuk, Mas. Tapi ora apa-apa lah penggawe iki meh. Untuk pengurangan contohnya 4 per 7. Misalnya ini 5 per 8 aja ya. Dikurang 3 per 4. Nah, di sini punya kelipatan ya. Kita cari kelipatannya dulu. 8 dan 4. Nah, 8 ini 4 ini 8. Nah, kelipatan rektangnya udah ketemu 8. Nah, 8 ini 5, 2 ini 6. Min 1 per 8. Berarti ini min 1 per 8. Kau nunggu sejam nih. Kemudian untuk perkalian dan pembagian bilangan bulatnya. Nah, pada perkalian P per 1 kali R per 1. Nah, berarti P kali R per 1. Nah, ini penyebutnya 1. Ini kan sama halnya dengan bulat ya. P kali R langsung. Kemudian yang ini P per Q kali R per Q, R per S, maka menjadi P kali R per Q kali S. Contoh, kalau 5 per 1 dikali 6 per 1, nah ini kan sebenarnya sama-sama bilangan bulat sih ya. 5 kali 6, 30. Nah ini, kalau ini kan bilangan rasional yang menghasilkan bilangan bulat, ya kan? Berarti 30 per 1. Nah, kalau 2 per 7 dikali 5 per 6, ini kan
bilangan rasional yang berupa pecahan biasa, ya. Maka dia langsung perkaliannya 2 kali 5 per 7 kali 6 kemudian 10 per 42. Ketika seperti ini maka harus disederhanakan, ya, sama-sama bisa dibagi 2. 10 bagi 2 itu 5, 42 bagi 2 yaitu 21. Nah, begitu. Nah, untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat bilangan rasional, ya. Nah, jika P per Q, R per S itu bilangan rasional, maka P per Q dibagi R per S ditunjukkan dengan nih, P dibagi Q dibagi R per S, atau P per Q dibagi dengan simbol garis miring, ya, R per S. Kemudian P per Q dibagi, ya, R per S adalah sama, ya, dengan TU. Nah, hasilnya itu sama dengan TU. Jika R per S dikali T per U itu menghasilkan P per Q. Nah, 3 per 4 dibagi 2 per 3. Nah, ini kan sama dengan 9 per 8. Nah, sebab 2 per 3 itu dikali dengan 9 per 8 sama dengan 18 per 24. Nah, dibagi 6, ya. Sama-sama bagi 6 itu 3. Bagi 6 itu 4. Nah, kemudian untuk pembagian ada dalil lagi. Jika P per Q R per S, ya, elemen rasional, elemen bilangan rasional, dan R per S itu tidak sama dengan 0, maka berlaku P per Q dibagi R per S sama dengan P per Q dikali S per R. Nah, ini aturan ini, ya. Ini maksudnya pada pembagian pecahan, ya, 2 per 3 misal dibagi dengan 5 per 6 itu akan sama dengan operasi pembagian menjadi perkalian dengan catatan yang bilangan pecahan setelah pembagi itu menjadi 6 per 5, ya, ditukar posisinya pecahannya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 2 kali 6 3 kali 5. Nah, ketikan ini 12 per 15. Nah, ini bisa disederhanakan, yaitu sama-sama bisa dibagi 3 jadi 4 per 5. Kemudian sifat-sifat operasi pada bilangan bulat, sifat-sifat operasi pada bilangan rasional, ya. Yang pertama ada ketertutupan. Nah, sifat tertutup pada bilangan rasional itu
berlaku untuk penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian sebenarnya ya. P per Q ya, dan R per S. Ini adalah unsur-unsur dari bilangan rasional, maka dia akan menghasilkan bilangan rasional juga. Kita tahu bahwa bilangan rasional itu terdapat pecahan dan bulat. Ya. Bulat itu ada bulat negatif dan juga positif. Nah, pada penjumlahan dia berlaku sifat tertutup ya. Karena dia misal nih 2 per 5 ditambah 3 per 5. Nah, berarti kan ini 5 per 5 ya, sebenarnya 1. Nah, 1 itu kan bilang bulat itu rasional. Maka dia berlaku sifat tertutup. Kalau perkalian sama ya. 2 per 5 dikali 4 per 5 misal. Ini 2 kali 4 itu 8, ini 25. Nah, 8 per 25 ini juga bilangan rasional. Begitupun untuk operasi yang lain, dia berlaku sifat tertutup. Nah, untuk komutatif ya, jika ada dua buah bilangan rasional dioperasikan, komutatif itu kan pertukaran tempat ya. Nah, ini hanya berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Ya, kita cek nih, misal 2 per 5 ditambah 4 per 5. Nah, ini kan akan sama dengan 4 per 5 ditambah 2 per 5, yaitu 6 per 5 ya. Kemudian 6 per 5. Nah, tapi kalau dia dalam pengurangan, ini kan berlaku berarti ya, penjumlahan berlaku. Kalau pengurangan, coba kita cek. Dua per 5 dikurangi 4 per 5. Nah, ini kan negatif 2 per 5. Tapi kalau 4 per 5 dikurangi 2 per 5 yaitu 2 per 5. Nah, ini positif. Ini negatif, ini positif. Ya. Berarti ini tidak sama. Berarti dia tidak berlaku untuk komutatif ya, pada pengurangan. Kemudian perkalian. 2 per 5 dikali 4 per 5 itu akan sama dengan 4 per 5 kali 2 per 5. Nah, ini akan kita buktikan ya. Akan dibuktikan. Nah, ini 2 kali 4, 8. 25. 4 kali 2, 8. 25. Ya kan? Sama berarti ya. Berlaku. Kemudian kalau pembagian 4 per 5 dikali 2 per 5. Nah, ini berdasarkan dalil yang sebelumnya ya. 2 per 5 itu dikali pembagian menjadi perkalian dan catatan pecahan yang setelah pembagian itu dirubah, ditukar posisi pembilangan penyebutnya ya, 2 per 4. Nah, kemudian ini pembagian ya, sorry, jadi 4 per 5 dikali 5 per 2. Yang sebelah kiri ini 10 per 20, di sebelah kanan ini 20 per 10. Nah, ini tidak sama, berarti pada pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Ya lagi pakai gini merah apa gurih cali mau kok Selasa. Tapi yuk, misalnya Ya apa apa. Ya apa apa.
bocah sesuk pakai ini nganu barang apa? telepon Pakai piro Pak? itu lima 75.000. oh. Mesinnya kan? Oh. Ya wis. Jadi kan merek kok Tapi lah biaya bulanannya bulanan ini mas bulanan ini buat beda siji. iya Enggak, dewe ta? ora kalau nambah dikit nanti telepon tapi enggak telepon ya Enggak. enggak Enggak kena beban. enggak ada beban Ya wis basing sampean. Masa Bose ya? sampean. Jadi kan paling murah ini mesin ngecer ini baru Iya. ya. Mas, misalnya ini kita telepon kan kayak dia tambahan loh. Kecuali yang telepon Sifat yang selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Itu pengelompokan. Pengelompokan. Nah, sifat asosiatif ini kita coba cek akan berlaku untuk apa aja? Penjumlahan kah, pengurangan kah, perkalian kah, atau pembagian aja kah? Nah, untuk pada penjumlahan ya, kita coba penjumlahan pengelompokan. Ya, berarti ini terdiri dari minimal 3 buah bilangan ya. Misal 2/5 ditambah 2/5 ditambah 4/5. Nah, aduh. Sama dengan nah ini 2 tambah 2/5 tambah dalam kurung 2/5 tambah 4/5. Nah, ini pengelompokan ya. Jadi dioperasikan 2/5 tambah 25 dulu atau 2/5 tambah 4/5 dulu. Nah, ini hasilnya akan sama ya. Ini 4/5 tambah 4/5. Yang sini 2/5 ditambah 6/5. Ya, berarti ini 8/5 tambah 8/5. Nah, kemudian untuk pengurangan. Nah, ini berarti ini terpenuhi ya sifat asosiatif pada penjumlahan. Ya, berarti terpenuhi boleh. Kemudian pengurangan 2/5 dikurang 2/5 dikurang 4/5 sama dengan 2/5 dikurang 2/5 dikurang 4/5. Nah, ini kan 0 dikurang 4/5 sama dengan 2/5 dikurang ini negatif 2/5. Nah, ini negatif 4/5. Yang sebelah sini 2, ini negatif, ini positif ya, berarti 4/5. Yang sebelah kiri negatif, yang sebelah sini positif. Nah, berarti tidak sama ya. Berarti pada pengurangan sifat asosiatif tidak berlaku. Kemudian pada perkalian 2/5 dikali 2/5 dikali 4/5 sama dengan 2/5 dikali 2/5 dikali 4/5. Nah, ini 4/25 dikali 4/5. Ini 2/5 dikali 8/25. Nah, ini 16 ya. 16 ini 125. Ini 16 juga 125. Nah, berarti terpenuhi karena kedua-dua sama. Sekarang pembagian. Pembagian 2/5 dibagi 2/5 dibagi 4/5. Kemudian 2/5 dibagi 2/5 dibagi 4/5.
5. Nah, ini kan 1 nih ya, dibagi 4 per 5. Ini 2 per 5, ini dibagi ini 10 per 8. 10 per 20 ya, atau setengah. Nah, ini berarti 5 per 4 sama dengan ini 2 per 5 dikali 2 per 1. Nah, ini 5 per 4 sama dengan ini 4 per 5. Nah, ini tidak sama. Berarti pada pembagian itu tidak berlaku. Ya, jadi asosiatif hanya pada penjumlahan dan juga perkalian. Ya, kalau pembagiannya tidak sama. Hmm, Insya Allah sama sama dengan ini. Karena ini saya coba. Kenapa kok pembagian saya buat sama? Ini hanya untuk memudahkan dalam penghitungan biar cepat. Kalau penyebutnya tidak sama kan kita harus menentukan KPK-nya, ya kan? Jadi nanti langkahnya akan penghitungannya agak lebih rumit. Gitu aja. Nanti bisa dicoba sendiri kan? Coba dicoba untuk yang asosiatif ini atau sifat yang lain menggunakan penyebut yang berbeda. Ya, ini saya gunakan yang sama karena untuk memudahkan aja. Nah, kalau enggak ya kita coba ya. Ini saya hapus semua. Nah, misal 2 per 3 ditambah 4 per 7, kemudian ditambah 2 per 5, bacalah. Coba nih, ini kan akan kita buktikan ini sama nggak dengan ini, dengan pengelompokan ini ya. Berarti ini KPK-nya itu kan 21. 2 kali 7 14. Ini berapa nih? 3 kali 4 12 ya. Tambah 2 per 5. Nah, ini 2 per 3 ditambah ini penyebutnya 35. Ini 20 tambah 14. Nah, ini berarti 26 per 21 tambah 2 per 5. Ini 2 per 3 tambah 34 per 35. Nah, ini berarti kita kalikan nih. 5 kali 21 berarti 105 ya. 26 kali 5. 26 kali 5 berapa? 30, 10, 13. 30. Kemudian 21 kali 2 4, 42 no. Nah, ini 3 kali 35. Aduh, berarti 105 ya. 2 kali 35 70. Kemudian 34 kali 3. 3 kali 4 12. 9 10. Ya kan? Nah, 130 tambah 42 berapa? 172. Ini 105 ya. Kemudian ini tadi 102. Nah, berarti 172.
105 sama gitu loh, ya kan. Nanti kalau nggak percaya bisa dites sendiri lah pakai angka yang lain untuk perkalian, pembagian ataupun pengurangannya. Nah, tadi, nah ini kan kalau misalkan angkanya beda, hitungannya agak lebih panjang kan jadinya. Iya, kalau sama kan tinggal menyamakan udah sama. Nah, oke. Yang selanjutnya itu unsur identitas. Yang memiliki unsur identitas yaitu, ya, identitas itu ketika dia dikomutatifkan dia sama hasilnya. Misalnya untuk identitas penjumlahan yaitu 0 ya, karena kita menggunakan angka saja. 2 per 5 tambah 0 itu harus sama dengan 0 tambah 2 per 5 sama dengan 2 per 5, ya kan. Nah, ini untuk penjumlahan. Nah, tapi kalau dia pengurangan, ya misal 2 per 5 kurangi 0 sama dengan 0 kurangi 2 per 5. Apakah ini sama? Kan tidak sama, maka ini tidak berlaku ya, unsur identitas 0 pada pengurangan. Nah, sedangkan pada perkalian, ya, pada perkalian itu mempunyai unsur identitas yaitu 1. 2 per 5 dikali 1 itu harus sama dengan 1 dikali 2 per 5. Ini namanya unsur identitas ya. Dia hasilnya 2 per 5. Nah, kalau dia di pembagian, 2 per 5 dibagi dengan 1 dengan 1 dibagi 2 per 5. Ini kan 2 per 5, sedangkan ini menjadi 5 per 2. Nah, ini kan tidak sama. Ya. Maka unsur identitas itu hanya ada di penjumlahan dan perkalian. Ya. Pada penjumlahan unsur identitasnya yaitu 0. Kemudian pada perkalian unsurnya yaitu 1. Nah, inverse. Inverse itu kebalikan dari identitas. Ya. Jika identitas itu dijumlahkan dengan identitasnya, dia menghasilkan bilangan yang sama. Nah, tapi kalau inverse, sebuah bilangan dijumlahkan dengan inverse-nya atau lawannya, maka dia menghasilkan identitas. Nah, misal di sini 5 per 6 ditambah dengan X sama dengan 0 ya. Jadi dia dijumlahkan dengan identitas dan inverse-nya. X ini inverse ya. Inverse-nya, maka dia menghasilkan 0. Ya. Inverse dari ini kan positif nih. Inverse dari positif yaitu negatif. Maka 5 tambah 5 per 6 ditambah 5 per negatif 6 dalam ini negatif, maka dia akan menghasilkan 0. Jadi inverse-nya atau lawan dari 5 per 6 yaitu min 5 per 6. Kalau dia negatif 4 per 7 ya, ditambah X sama dengan 0, maka lawan dari negatif 4 per 7 yaitu 4 per 7 ya. Karena 4 per 7 itu kan negatif. Jadi kita lawankan dengan positif. Nah, kalau dalam perkalian berarti 2 per 3 dikali X ya, dikali X itu akan menghasilkan 1. Nah, jadi lawannya atau inverse-nya, lawan dari perkalian pembagian nih. Berarti 2 per 3 dibagi 2 per 3 ya. Ini ibarat cara namanya 2 per 3 dikali 3 per 2 sama dengan 1. Nah, jadi inverse dari perkalian ya,
itu menukarkan pecahannya, ya, penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Nah, berarti inverse atau lawan dari 2/3 yaitu 3/2. Yang tadi kan biar dapatnya 1 kan harusnya dibagi nih ya. Dibagi dengan bilangan tersebut. Nah, karena aturan pembagian itu menjadi perkalian dengan catatan pecahan setelah pembagian itu ditukar posisi penyebut dan pembilangnya. Nah, sifat selanjutnya yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sebenarnya sifat distributif perkalian itu tidak hanya terdapat terhadap pada penjumlahan, tetapi juga pada pengurangan. Ya. Misal nih, 2/3 dikali ini 7 aja lah, 2/7. Nah, ini 3/7 ditambah 2/7. Nah, ini akan sama dengan 2/7 dikali 3/7 plus, ya, ini nggak perlu, aduh, ini bisa dikurang ya, 2/7 dikali 2/7. Nah, di sini biasanya kan kalau operasi matematika yang dia di dalam kurung, maka dia dikerjakan terlebih dahulu. Nah, berarti 2/7, ya. Ini kan karena penyebutnya ada sama, berarti 3 tambah 2, ya, 5/7. Nah, maka di sini 2 ini kan kali ya, 2 kali 3, 6. 7 kali 7, 49. Kemudian ini 4/49. Ini 2 kali 5, 10. 7 kali 7, 49. Nah, ini 6 tambah 4, 10. Penyebutnya udah sama ya, 49. Nah, jadi sama ya. Nah, ini terhadap penjumlahan. Nah, sekarang kalau terhadap pengurangan, kita gunakan angka yang sama aja, 2/7. Kemudian ini 5/7 dikurang 3/7 sama dengan ini 2/7 dikali 5/7 dikurang 2/7 ya, dikali 3/7. Nah, ini 2/7, 5 kurang 3 itu kan 2 nih, 5/7 ya. Dan ini 2 tadi, 2 kali 5 itu 10. 7 kali 7, 49. Kurang 6/49. 2 kali 2, 4. 7 kali 7, 49. Sama dengan 10 kurangi 6 itu 4. Ini 40. Nah, jadi sifat distributif perkalian itu bisa terhadap penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
tidak ada, kita lanjut ke bilangan irasional. Bilangan rasional adalah kebalikan dari bilangan rasional ya. Bilangan definisi dari bilangan irasional yaitu suatu bilangan yang tidak rasional disebut bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu tidak dapat dinyatakan sebagai desimal berakhir atau desimal berulang. Jadi bilangan desimalnya dia tidak punya ujung. Dan desimalnya juga dia tidak berulang. Kalau rasional kan dia misalkan dia tidak berujung, dia berpola atau ada pengulangan polanya. Nah, contoh dari bilangan irasional itu yang sering kita gunakan yaitu sebenarnya pi ya. Nilai pi itu berapa? Ada yang tahu nilai pi berapa? (2/7) atau 3,12. Nah, ini sebenarnya bukan sama dengan ya, dia hanya mendekati ya. Ya tidak 3,14, tapi ini ada angka di belakangnya yang tidak punya ujung. Nah, ini sebenarnya dia irasional ya, 2/7 itu. Dan dia juga tidak ada polanya. Kemudian bilangan rasional itu biasanya lebih cenderung ke bentuk akar. Lebih sering kita jumpai di bentuk akar. Karena kalau akar yang memiliki hasil tuh berarti kan dia bulat nih. Contoh akar 4 itu 2. Nah, dia bulat. Kemudian ada akar 2, akar 3, nah akar 5 dan seterusnya. Akar-akar yang seperti itu dia irasional. Nah, untuk menentukan bilangan irasional ya, itu ada beberapa langkah ya, yaitu menggunakan nilai-nilai pendekatan. Contoh, kita akan mencari nilai pendekatan dari akar 2. Nah, langkah pertama yaitu menentukan hampiran dari nilai pendekatan. Nah, akar 2 ini kan nilainya ya pasti di atas 1 dan di bawah 2. Karena kalau akar 1 kan 1 ya. Kalau atau 1 kuadrat ya itu kan 1. Kemudian kalau 2 kuadrat kan 4. Berarti dia jauh di bawah 2.
namun di atas 1. Bisa kita menentukan nilainya. Misal 1,4 kuadrat. Nah, 1,4 kuadrat itu kan 1,96 ya. 4 kali 4 kuadrat 16 ya. 1 kuadrat 1. 1 kali 4 kali 2 8. 8 kali tambah 1 9. 196. Nah, setelah itu kita membagi bilangan yang ada di akar itu 2 dengan nilai pendekatannya ya, yaitu 4. 2 dibagi 1,4 itu kita menggunakan porokepit 2 dibagi 1,4. Bisa kita hilangkan koma di sini dengan menambahkan 0 ya. Berarti 14 ya. 20 dibagi 14. 20 dibagi 14 itu 1. Ini 14 kurang 6. 6 dikali 6 ya. Karena 6 dibagi ini nggak bisa ya. Kita kasih koma, tambahkan 0. 60 bagi 14 yaitu 5 dengan 4 ya. 4 kali 14 6 5 56 ya, dikurang. Kemudian ini kurangkan 4 ya, 40 berarti 40 dibagi 14 yaitu kalau 3 kan berarti 42 ya. Berarti 2 aja 28 kita kurang ini 20 40 ini 2 ya. Kemudian ini 3 120 6 kali 4 24 120 dibagi 14 kurang lebih segini ya. 4,8. Nah, ini bisa kita ambil 3 angka belakang koma aja. Berarti ini 1,428. Kemudian kita mencari nilai rata-ratanya, yaitu dari nilai pendekatannya yaitu 1,4 ditambah dengan hasil bagi ini ya, yaitu 1,428 kemudian dibagi 2. Kenapa kok dibagi 2? Ya rata-ratanya. Kan ini ada 2 bilangan yang dijumlahkan. Nah, ratanya bagi 2. Ini 2,828. Nah, ini dibagi dengan 2 itu 1414. Nah, kurang lebih ini gini. Nah, jadi nilai pendekatan akar 2 yaitu 1,414. Nah, jika ada pendekatan yang lain, misal di sini ditambahkan 1,41 atau 1,42. Nah, nanti ketemu di sini berapa? Sudah cukup 2 atau masih 19, sekian. Nah, seperti itu. Terus dia mendekati ke 2.
Kemudian selain bentuk akar itu ada logaritma, ya. Logaritma, kemudian ada itu sebenarnya logaritma natural, ya. Logaritma natural, nilai itu apa ya, saya agak lupa. Eksponensial, logaritma natural, ln, kemudian log, dan lain-lain. Ada juga limit. Namun tidak semua log itu irasional, tapi ada beberapa yang rasional. Karena log itu kebalikan dari bentuk pangkat, ya. Kayaknya di SD juga belum ada. Kemudian ada trigonometri juga, nilai sudut. Nah, kemudian untuk mengajarkan bilangan rasional dan irasional di SD, ya, karena rasional itu terdiri dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Nah, yang perlu pendekatan lebih yaitu untuk di pecahan. Nah, untuk memperkenalkan pecahan, itu bisa menggunakan daerah-daerah bangun geometri yang bisa dilipat atau dipotong. Nah, dalam hal ini sebenarnya bisa menggunakan daerah-daerah arsiran. Di sini misal ada gambar lingkaran yang terpotong ini, ya, dia terbagi menjadi 4 bagian. Nah, misal guru mengarsir nih 1. Nah, jadi ini artinya apa? Itu 1 arsiran dari 4 bagian lingkaran, ya. Kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 1 arsiran. Kemudian misal diarsir 2. Nah, berarti ada 2 arsiran dari 4 bagian. Nah, begitupun jika menggunakan yang bentuk persegi, ya. Ini berarti ada, ini karena dibagi 2, ya. Jadi 1 per 2, 1 dari 2 bagian. Kalau dia dipotong lagi dengan bagian yang sama, nah berarti ini ada 2 per 4, ya. Atau dapat diajarkan menggunakan yang kemarin saya share, ya, saya kasih contoh, yaitu menggunakan media interaktif. Dalam ini GeoGebra. GeoGebra itu bisa dibuat secara online maupun offline. Kalau offline nanti silakan download programnya, ya. Program GeoGebra nanti bisa membuat atau mengembangkan media interaktifnya sendiri. Nah, di sini saya contohkan. Nah, nih. Kan di sini itu mengenalkan pecahan-pecahan, ya, menggunakan bangun geometri. Nah, di sini kan dia menggunakan media manipulatif, ya, jadi semi abstrak, semi konkret, ya. Nah, di sini kan kalau menggunakan ini bisa langsung nih terdapat gambarnya, bagannya yang terbagi. Nah, ada pembilang dan penyebutnya. Kemudian memperkenalkan pecahan yang penyebutnya 2, 4, 8 dan pembilangnya bukan 1, namun masih lebih kecil, ya, atau kurang dari penyebut. Nah, penyebutnya 2, 4, 8 tapi bukan 1. Nah, misalnya 2 per 2. Nah, pembilangnya tidak boleh 1, ya. Bukan 1 berarti minimal penyebutnya yaitu 4. Misal. Nah, sebenarnya boleh juga dengan penyebut yang lain, ya. Nah, ini.
bagannya seperti apa. Nah, ada 2 arsiran ya, dari 3 bagian. Kemudian nih, kita bisa menggeser ke banyak. Nah, ini sebenarnya kalau bisa mengembangkan sendiri ini tidak hanya cukup sampai 10, tapi bisa selera guru, terserah gurunya. Kemudian itu mengenalkan pecahan bilangan 1 ya, pecahan dengan yang pembilangnya 1. Nah, jadi pembilangnya ini hanya 1, penyebutnya yang banyak. Nah, ini. Oke, nah pembilangnya macam-macam. Nah, kemudian juga nih selanjutnya yaitu ya, jadi memperkenalkan pecahan dari yang penyebutnya 2, 4, pembilang bukan 1, pembilangnya yang 1, penyebutnya macam-macam ya. Pembilangnya bukan 1, penyebutnya selain itu. Nah, ini pecahan campuran bisa sama dengan yang kemarin ya, cara mengajarkannya. Pecahan yang sama itu pecahan yang senilai ya. Tadi bisa menggunakan ini kan, pertama kan tadi dibagi 2, nah jadi 1/2, kemudian dibagi lagi dengan bagian yang sama, nah, jadi 2/4, jadi setengah dengan 2/4 itu sama senilai ya. Pecahan sama. Dan mengoperasikan pecahan ya, menjumlahkan atau mengurang. Nah, di sini ada media nih, ada kemarin dapat artikel yaitu penggunaan kartu pecahan. Nah, ini ada seorang guru, dia berinovasi ya, dia menggunakan barang-barang bekas. Kalau nggak salah ini di artikelnya itu plastik mika kalau nggak salah, atau botol minum. Nah, ini siswa diminta untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Nah, di sini hanya terbatas dalam pecahan yaitu per 4 ya. 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 ya. Karena di sini dibagi dengan 4 bagian. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi diberikan dulu konsep pecahan kepada anak-anaknya. Kemudian siswa diberikan soal ya untuk menjumlahkan atau mengurangkan. Nah, misalnya siswa diminta untuk menjumlahkan 1/3 dan 1/4 ya, karena dia per 4, 3/4. Nah, jadi siswa mengambil plastik mika yang dipotong menjadi 4 bagian ya. Mengambil plastik yang dipotong menjadi 4 bagian. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam sini, ke dalam kartu pecahan ini. Ini kan sebenarnya kantong ya. Nah, jadi dia nanti akan terlihat di sini. Ini ada plastik yang transparan. Nah, jadi siswa nanti menghitung berapa lembar plastik yang sudah mereka kumpulkan atau masukkan ke dalam sini. Nah, setiap plastik nanti untuk menjawab soal dan diarsir sehingga jawabannya terlihat ya. Itu. Ini contoh aja semua inovasi dari seorang guru ya, memanfaatkan barang-barang bekas, barang-barang yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, mengalihkan pecahan tadi juga sudah disinggung. Nah, oke, sampai di sini ada
Ada yang mau ditanyakan? Mbak Sina ada yang mau tanyain? Nanti untuk artikelnya kalau mau baca-baca boleh di-download di sini. Ya. Itu ada link downloadnya, dibuka aja. Kan materi PPT-nya sudah saya share di LMS. Iya, pakai sendal. Untuk absen, kalau masih ada kesulitan nanti silakan sampaikan aja. Udah dibuka. Bisa pakai sendiri. Batasnya jam 23.59. Nah, untuk tugas tutorial silahkan dijawab nanti. Nah, ceknya silakan ditulis apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan proses menjawabnya ya. Bagaimana untuk menjelaskan ke siswanya, bukan seperti menjawab oleh siswa. Serambung, serambung, burung, klik nih.
bisa diaktifkan kameranya untuk ambil absennya. Ya, angkatin dulu sana. Yang lainnya mana? Kok nggak ada yang aktif ya? Cuman Mbak Eka Tri. Gimana? Suaranya putus-putus ya? Hujan? Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup aja ya. Nah, oke. Giliran mau ditutup, nongol. Kita istirahat dulu. Kalian juga istirahat. Ada waktu duhur. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, ya, patuhi protokol. Mohon maaf jika ada salah kata.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keluar nanti jam 12 saja ya. Masih ada waktu 5 menit lagi. Sinyalnya ndep-ndep. Tetap nggih HP.